Ayahku adalah dewa perang. Bab 189. Si Dahai menatap mereka dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia menatap Guan Qianjun lagi, ekspresinya sangat hormat. Tuan Guan, katakan padaku. Bagaimana kita bisa menangani Lan Murong ini? Semuanya baik-baik saja. Belum lagi keluarganya sedang mengalami kemunduran sekarang dan telah lama kehilangan kejayaannya. Bahkan keluarga Lan di puncaknya. Selama kamu menyinggung Tuan Guan, aku juga akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Guan Qianjun juga menghela nafas dalam hatinya. Sayangnya, sepertinya tidak ada kebebasan, kemanapun dia pergi, anak itu diawasi oleh Qi Kunlun. Bantuan ini sangat tepat waktu. Meskipun Guan Qianjun tidak membutuhkan bantuan semacam ini, bahkan jika Lan Murong memanggil lebih banyak preman dan mendapatkan lebih banyak senapan laras ganda, itu tetap saja mudah baginya. Namun alangkah baiknya jika masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Dia juga tidak ingin menimbulkan pertengkaran besar. Dia menatap Lan Murong dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kamu ingin aku memberimu 10 miliar, maka haruskah aku memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia? Biarkan kamu melakukannya juga. Beri aku 10 miliar. Lan Murong terkejut. Dengan wajah sedih, dia berteriak, "Guan! Guan! Tuan Guan, tolong jangan lakukan ini. Anda dapat memberi saya 10 miliar, tetapi saya tidak memiliki 10 miliar untuk diberikan kepada Anda. Saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 juta. Suara Guan Qianjun tiba-tiba berubah dingin. Saya tidak meminta Anda memberi saya 10 miliar, cukup setujui dua syarat. Pertama, di depan semua orang, beritahu saya penyebab dan konsekuensi dari apa yang Anda sebut Raja Ginseng itu." Lan Murong wajahnya berubah, dan dia tidak mau mengangkat kepalanya sedikit, menatap Bos Zhang, Bos Song, dan Lu Feixian dengan perasaan bersalah. Awalnya, kedua bos dan wanita tertua dari keluarga Lu percaya bahwa Raja Ginseng itu nyata. Tapi sekarang, jantungku berdebar kencang saat melihat ekspresinya. Bos Song tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, apakah Raja Ginseng ini benar-benar palsu. Bos Zhang juga mengertakkan gigi, jika itu benar-benar palsu, maka Anda sangat kasihan kepada kami. Kami telah berurusan satu sama lain lebih lama lagi. Dari 20 tahun, dan dari tanganmu aku membeli banyak barang. Karena semuanya benar, aku yakin Raja Ginsengmu juga benar. Lu Feixian tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya menjadi dingin. Ahli menatap Lan Murong dengan dingin, kata demi kata. Jika Raja Ginseng ini benar, maka aku akan mencungkil matamu, memasukkannya ke dalam mulutmu, dan membiarkanmu menelannya. Kamu orang buta, berani menipu wanita tertua kita. Tahukah kamu bahwa wanita tertua itu benar-benar membutuhkan Raja Ginseng? Guan Qianjun mencibir, "Tuan Lan, Anda bisu, setuju atau tidak?" Si Dahai tiba-tiba menamparkan Lan Murong ke tanah. Dia berkata dengan kasar, "Lan, meskipun kamu dianggap orang nomor satu di kota Lanshan dan memiliki beberapa koneksi, dibandingkan denganku, kamu masih jauh tertinggal. Jangan lupa, kamu ingin aku menjadi kakak tertuamu. Hanya saja menurutku kamu masih belum memenuhi syarat. Jika kamu tidak setuju dengan Tuan Guan, aku akan memotong kakimu, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan memasukkannya ke dalam mulutmu sedikit demi sedikit sampai kamu memakan semuanya." Lan Murong gemetar lagi, mengangguk cepat dan berkata, "Saya mengerti, saya akan memberitahu sebab dan akibat dari Raja Ginseng ini, itu memang palsu." Kemudian, dia menjelaskan caranya jadikan ginseng raja, ceritakan prosesnya. Hampir persis seperti yang dikatakan Guan Qianjun, seolah-olah Guan Qianjun memperhatikannya dengan matanya sendiri. Setelah Lan Murong selesai berbicara, Bos Song, Bos Zhang dan Lu Feixian semua memandang Guan Qianjun dengan tidak percaya. Song dan Zhang mau tidak mau berjalan ke arah Guan Qianjun, membungkuk dalam-dalam padanya, dan menitikkan air mata rasa terima kasih. Mereka memang berencana merogoh kocek ratusan juta untuk membeli Raja Ginseng ini, jika memang membelinya tapi palsu, tidak hanya akan mempengaruhi reputasinya, tapi juga menyebabkan mereka kehilangan banyak uang. Yang paling mengerikan adalah, Raja Ginseng ini memang beracun. Jika mereka meracuni tamunya sampai mati, mereka tidak boleh kehilangan segalanya. Guan Qianjun melambaikan tangannya, "Orang bodoh tidak bersalah, silakan mundur." Kedua bos itu dengan cepat mundur. Lu Feixian memandang Guan Qianjun dengan mata yang rumit dan merasa malu. Dia mengertakkan gigi dan berjalan mendekat. Saat dia hendak berbicara, Guan Qianjun berbalik dan menatap Lan Murong lagi seolah-olah dia tidak melihatnya. "Kalau begitu,
Izinkan aku memberitahumu syarat kedua. Lan Murong bergidik. Lu Feixian juga menggigil. Bedanya yang pertama karena takut dan hendak buang air kecil. Yang terakhir ini karena kemarahan. Bagaimanapun juga, saya juga putri tertua dari keluarga Lu, salah satu dari 5 keluarga kaya di ibu kota provinsi, tetapi Anda begitu meremehkan saya. Dia membeku di sana, mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Saat ahli melihat adegan ini, meski dia merasa sedikit bersalah terhadap Guan Qianjun, dia kembali merasa marah. Dia bertanya dengan keras, Guan, mengapa kamu meremehkan nona kami? Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar, jadi dia mengajukan syarat kedua kepada Lan Murong. Kondisi kedua ini membuat wajah Lan Murong ambruk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Sangat sulit baginya untuk melakukannya. Karena syarat kedua yang disebutkan Guan Qianjun sangat keras. Minta dia untuk menuliskan satu persatu orang-orang yang dirugikan oleh obat-obatan palsu selama ini dan menebus kesalahannya. Wajah Lan Murong menunduk dan dia ragu-ragu, tidak berani mengatakan itu tidak bisa dilakukan, tetapi sebenarnya tidak mungkin dia mengatakan itu bisa dilakukan. Saya benar-benar tidak ingat berapa banyak orang yang telah dia sakiti selama bertahun-tahun. Guan Qianjun berkata dengan tatapan ramah, tidak masalah jika itu sulit. Lagi pula, kamu sendirian dan tidak memiliki tangan kanan. Mata Lan Murong berbinar. Apakah kamu akan membiarkanku pergi? Namun, lalu, Guan Qianjun terus terlihat menyenangkan. Ayo lakukan ini, Tuan Hai, Anda akan membantu Tuan Lan dan membantunya menuliskannya satu persatu. Jika perlu, awasi. Dua kata terakhir digigit sangat keras. Si Dahai dengan cepat mengangguk penuh semangat, jangan khawatir, Tuan Guan, saya berjanji akan membantu bajingan tua ini dan mengawasinya. Jika dia berani menyembunyikan apapun, saya akan memenggal kepalanya. Masukkan ke dalam tangki garam dan rendam. Apakah kamu mendengar itu, Lan Murong? Dia hampir menyodok dahi Tuan Lan dengan jarinya. Lan Murong pingsan. Bisakah Anda mengatakan itu tidak bagus? Mengangguk sambil menangis. Guan Qianjun sedikit kecewa saat melihat Raja Ginseng palsu. Namun awalnya, menemukan ginseng berusia ribuan tahun tidaklah mudah. Dia berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba memikirkan hal lain. Berbalik ke belakang, dia menatap Lan Murong, menyentuh dagunya dan berkata, kamu juga keturunan keluarga Lan. Saya telah mendengar sedikit tentang reputasi keluarga Lan di kota Lanshan, setidaknya 100 tahun yang lalu. Petik 2. Itu para pengumpul jamu kelas 1 bahkan menyuplai obat-obatan jamu Tiongkok ke ibu kota kekaisaran. Jadi, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana Raja Ginseng yang sebenarnya? Sepasang mata menatap ke arah Lan Murong, menatapnya. Hatiku menjadi gila, dan saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Sebuah tamparan di paha. Aku ingat, memang ada Raja Ginseng, tapi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku hanya tahu bahwa kemungkinan besar itu ada. Guan Qianjun mengerutkan kening, bicaralah secara langsung jika kamu punya sesuatu untuk katakan. Lan Murong tidak berani mengabaikan dan mengatakannya dengan cepat. Bab 190. Kota Lanshan merupakan daerah pegunungan dengan ratusan ribu gunung, yang sebagian besar merupakan hutan primitif dan tidak dapat diakses. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat berbagai binatang yang telah punah di kerajaan naga bahkan di dunia. Bahkan ada orang liar yang keluar. Di sebuah tempat bernama Guilongling, kakek Lan Murong berkunjung lebih dari 40 tahun yang lalu untuk melihat apakah ada Ganoderma lucidum yang ajaib. Hasil, ia menemukan pohon ginseng liar yang sangat langka. Ketika ditemukan, itu sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi setidaknya sekarang sudah 1040 tahun. Pohon ginseng liar tumbuh di atas tebing, lelaki tua itu memanjat dengan susah payah. Ketika dia mengeluarkan sekop dan hendak menggali, tiba-tiba dia terjatuh. Ternyata, di samping ginseng liar berumur 1000 tahun itu, tampak seperti terdapat semak dan tanaman merambat, namun nyatanya menutupi sebuah gua. Tiba-tiba sesuatu yang berwarna hitam melompat keluar dari dalam, dan membuka mulutnya sebesar pintu truk yang terbuka, bisa saja menelan orang tua itu. Bahkan ada hisapan kuat yang keluar dari mulut itu. Untungnya, lelaki tua itu juga memiliki pengalaman dan melepaskannya tanpa ragu-ragu. Dia jatuh dari tebing. Bahkan jika dia jatuh hingga mati, itu lebih baik daripada jatuh ke dalam mulut berdarah itu. Seluruh tubuh yang terluka karena terjatuh dan masih berlumuran darah telah dimakan ke dalamnya, dan ketika keluar lagi, hanya berupa gumpalan besar kotoran. Berbicara tentang ini, Lan Murong hampir menangis. Kakekku hampir berusia 80 tahun saat itu,
tapi dia masih sangat kuat. Dia juga dianggap sebagai generasi terakhir Senong dari keluarga Lan kita. Dia tidak mati setelah terjatuh. Dia bertahan dan naik kembali ke rumah. Setelah menjelaskan, setelah kejadian itu, aku mati. Dia juga berkali-kali memberitahuku untuk tidak melewatkan pohon ginseng berusia ribuan tahun, tidak pergi ke punggung Bukit Guilong, dan tidak memberitahu siapapun, kalau tidak, seseorang akan mati. Karena itu naga. Di akhir kalimat, wajah Lan Murong dipenuhi ketakutan. Guan Qianjun yang berpengetahuan luas tentu tahu apa judul Senong itu. Sangat mulia. Hanya pengumpul ramuan terbaik yang dapat menerima kehormatan ini. Mereka tidak hanya dapat mengumpulkan ramuan dari seluruh dunia, mereka bahkan memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Sebagai keluarga pemetik ramuan yang sudah lama berdiri di kota Lanshan, keluarga Lan secara alami memiliki Senong. Namun menurut perkataan Lan Murong, keluarga Lan mulai mengalami kemunduran sejak kematian kakeknya. Ini benar. Keluarga pemetik ramuan bermartabat yang seharusnya menghasilkan beberapa Senong ternyata adalah pembohong. Pada saat ini, Qian Qian juga melompati dan menarik lengan baju Guan Qianjun. Hei! Apakah benar ada naga di dunia ini? Guan Qianjun mengangguk dan berkata dengan pasti, iya. Ekspresinya, perasaan aneh tiba-tiba muncul, dan ada bahkan ekspresi bergejolak di wajahnya. Apalagi terlihat penuh dengan kekuatan langit dan bumi dan melegenda. Sepertinya ada banyak cerita. Ekspresi seperti ini, apakah itu si Dahai, Lan Murong, atau lainnya, pasti bergidik. Seolah-olah menghadapi raksasa kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Semua orang gemetar. Hanya Qian Qian yang tidak takut, dia berjinjit dan menyentuh wajah Guan Qianjun dengan penuh rasa ingin tahu. Ayah, sepertinya kamu adalah orang yang banyak bercerita. Guan Qianjun tersenyum, tentu saja. Qian Qian dengan cepat membuat keputusan, mulai sekarang, kamu akan menceritakan padaku sebuah cerita setiap malam. Itu bukan peri dongeng, itu kamu. Pengalaman nyata. Ini masih nada memerintah. Dewa Perang Tertinggi menerimanya dengan senang hati. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, namun, naga itu tidak dianggap naga, ia hanya setengah naga. Qian Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa hanya dianggap setengah naga. Guan Qianjun dengan sabar menjawab, karena naga tidak bisa terbang. Ia hanya bisa bergerak. Di pegunungan, ia bisa bergerak seperti embusan angin. Di laut, ia bisa bergerak lebih cepat dari ikan manapun. Ia hanya ingin berubah menjadi naga sungguhan. Seekor naga yang terbang di langit harus lewat banyak kerja keras. Kemudian dia memandang Lan Murong dan berkata dengan tenang, namun, naga ini harusnya sangat kuat. Setidaknya usianya harus 7 atau 800 tahun, jika tidak, ia tidak akan menjadi penjaga ramuan itu. Punggung Bukit Guilong, apakah ada peta atau panduan lainnya? Kamu ingin pergi? Lan Murong bertanya dengan tidak percaya. Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, apalagi? Dia harus pergi. Sekarang aku tahu berita tentang Raja Ginseng, aku harus pergi. Luka-lukanya perlu direhabilitasi untuk mengatasi kemungkinan pertempuran berdarah dalam waktu dekat. Meski dia bisa memanggil jutaan tentara untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi, alasan mengapa Dewa Perang Tertinggi adalah yang tertinggi adalah karena dia memiliki harga dirinya sendiri. Terlebih lagi, dengan ginseng milenium, Qian Qian dapat ditempa menjadi bayi kecil yang lucu dan kuat, meletakkan dasar untuk menjadi dewi perang wanita. Lan Murong tidak punya pilihan selain mengatakan, tidak ada peta, dan punggung Bukit Guilong juga sangat besar, luasnya lebih dari 10 km persegi. Saya hanya bisa menggambarnya dengan tangan, dan mungkin ada kesalahan. Gambarlah, kata Yang Agung dengan tenang. Si Dahai meletakkan pisau di leher Lan Murong dengan dingin dan berkata dengan sinis, jangan salah menulis. Jika kamu berani menyakiti Tuan Guan, sudah kubilang, 10 nyawamu akan hancur. Lan Murong tersenyum pahit. Apakah saya berani? Biksu Po bisa lari, tapi dia tidak bisa lari dari kuil. Dia menemukan pena dan kertas dan mulai menggambar, sambil menjelaskan dengan sabar. Guan Qianjun juga bekerja sebagai wali kota Lanshan hingga dia lulus SMA, jadi dia secara alami memahami ratusan ribu gunung yang dia lukis. Punggung Bukit Guilong ini berada di jantung Gunung Siwan. Saat itu, Guo Zaixing membawa Guan Qianjun ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan, dan dia sering menyuruhnya untuk tidak memasuki lingkaran dalam. Itu disebut hutan kematian. Meskipun ada banyak ramuan, ada juga bahaya yang sangat menakutkan. Tuan Guo punya banyak pengalaman, tapi dia tidak berani pergi. Terlihat kakek Lan Murong memang seorang senong,
tidak hanya berani pergi, tapi juga memanjat kembali setelah terjatuh dari tebing. Guan Qianjun juga yakin peta ini tidak palsu. Dia bertanya dengan hati-hati, mengeluarkan semua yang dia butuhkan dari mulut Lan Murong, lalu meninggalkan rumah Lan. Faktanya, pengetahuan Lan Murong sangat terbatas. Si Dahai mematuhi perintah tersebut dan tetap memaksa Lan Murong menyelesaikan tugasnya. Tidak lama setelah dia keluar, sebuah suara yang tajam dan manis terdengar dari belakang Guan. Tuan Guan, mohon tunggu. Guan Qianjun terus berjalan dan terus memegang tangan Qian dan berjalan ke depan. Ada suara lain yang terdengar bagus tapi sangat menjengkelkan, wanita tertua saya meminta Anda menunggu, apakah Anda tidak mendengar saya? Suara yang sangat kasar ini dibuat oleh ahli. Guan Qianjun mendengus dingin dan terus berjalan bersama Qian. Ho ho ho. Beberapa hembusan angin harum tiba-tiba melayang, dan kemudian pengawal wanita seksi itu bergegas ke depan Guan Qianjun. Blokir jalannya. Pemimpinnya adalah ahli. Dia menatap Guan Qianjun dengan dingin, jangan berpikir karena kamu bisa mengusir bos nomor 1 di dunia bawah tanah kota Lanshan, kamu bisa melawan kami. Di depan 5 keluarga kaya di ibu kota provinsi, kamu dan si Dahai. Siapapun yang kamu kenal orang hanya bisa dianggap sebagai sampah yang bertarung. Dewa perang tertinggi tertawa terbahak-bahak. Kelima keluarga kaya di ibu kota provinsi semuanya sampah di mata saya, oke. Tiba-tiba, Qian maju selangkah dan mengatakan sesuatu dengan keras, yang tidak hanya mengejutkan ahli dan Lu Feixian, tetapi juga Guan Qianjun. Bersambung.